Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah dengan NIM 1057311114120 dari kelas AK20D, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haji Fatmawati Andi Bapasera MSI selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divide. Dalam bahasa Inggris salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divide artinya terbagi. Jadi individu artinya tak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti yang tak terbagi. Jadi merupakan suatu kesatuan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan. Individualitas manusia tampak pada keinginan untuk selalu tumbuh berkembang sebagai sosok pribadi yang khas atau berbeda dengan lain manusia secara perseorangan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia di individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Dimulai sejak lahir, menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Selanjutnya yaitu interaksi sosial dan sosialisasi. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakannya. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan yang satu dengan yang lain. Interaksi sosial antara individu terjadi manakala dua orang bertemu. Interaksi dimulai pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, saling bicara, atau bahkan pun mungkin berkelahi. Aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Berikutnya yaitu sosialisasi. Peter Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Salah satu teori peranan dikaitkan sosialisasi adalah teori George Herbert Mead dalam teorinya yang diuraikan dalam buku Mind, Self, and Society. Mead menguraikan tahap-tahap pengembangan secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain, yaitu melalui beberapa tahap play stage, game stage, dan tahap generalis other. Selanjutnya yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu yang menjadi satuan terkecil dalam suatu organisasi atau kelompok, manusia harus memiliki kesadaran diri yang dimulai dari kesadaran pribadi di antara segala kesadaran terhadap segala sesuatu. Kesadaran diri tersebut meliputi kesadaran diri di antara realita, self-respect, self-narsisme, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan dan persamaan dengan pribadi lain, khususnya kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realization.
Sebagai makhluk individu, manusia memerlukan pola tingkah laku yang bukan merupakan tindakan instinktif belaka. Manusia yang biasa dikenal dengan Homo sapiens memiliki akal pikiran yang dapat digunakan untuk berpikir dan berlaku bijaksana. Dengan akal tersebut, manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya seperti karya, cipta, dan karsa. Dengan pengembangan potensi-potensi yang ada, manusia mampu mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yang kedua yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia adalah selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi. Di dalam kehidupan manusia selanjutnya, ia selalu hidup sebagai warga suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. Hidup dalam hubungan antara aksi dan interdependensi itu mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia, bahkan pertentangan yang diakibatkan oleh interaksi antar individu. Baiklah, itulah tadi beberapa pemaparan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dan dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai individu, ia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorongnya berbuat dan bertindak. Dari apa yang diperbuatnya dan dari sikap hidupnya, orang dapat mengetahui pribadi seseorang. Sebagai makhluk individu, manusia ingin hidup senang dan bahagia dan menghindar dari segala yang menyusahkan. Untuk itu, ia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani yang dapat membawa kesenangan dan kebahagiaan kepada dirinya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat masih banyak kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.